Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sore Pak. Sore Pak. Sore Pak. Sore Pak. Oke, jadi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan survei teresis dasar. Kita sudah masuk pertemuan minggu ketiga. Nah, ini minggu ketiga ini berarti Anda sudah mulai ke lapangan. Jadi nanti kita share saja ya, share berbagi pengalaman, khususnya yang kelas B nih. Kelas B kan tadi sudah ke lapangan nih. Atau tidak? Mungkin perwakilan dari kelas B siapa ya? Dede Tio atau Genriko. Kayaknya kelas B ya, Dede Tio sama Genriko ya. Sudah bergabung Dede Tio sama Genriko? Sudah saya Pak. Kelas A Pak, saya kelas A. Oh ya, oke. Oke, yang Dede Tio kelas A Pak. Dede Tio gimana tadi pelaksanaannya? Lumayan seru sih Pak, untuk praktik kayak udah akhirnya udah ngerasa kayak kuliah. Ya, alhamdulillah ya, tetap jaga kesehatan ya, protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya ya. Ya Pak. Oke, bagi yang kelas B mungkin yang ingin menanyakan terkait teknisnya, ada yang terjadi miss atau masih bingung, silakan nanti tanya saja di seputar perkuliahan berlangsung ya. Jadi karena ini kasus yang cukup istimewa, kelas B praktikum dulu baru teori, tapi kalau kita lihat jadwal memang seperti itu ya, kita tidak bisa menyangkalnya. Oke, mungkin saya izin share ya. Matikan dulu ya. Oke, presentasi saya bisa dilihat, file presentasi saya. Bisa Pak. Ini jaringan. Suara saya bisa didengar ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Jadi kalau misalnya nanti ada kendala, silahkan langsung diinstruksi ya. Oke. Jadi kita mulai. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang materi lapangan pertama. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu materi terkait pengenalan alat ya. Jadi pengenalan alat, fokusnya sebenarnya ke pengenalan alat, tapi pada praktiknya Anda di lapangan sudah mulai melakukan atau melaksanakan pengukuran. Jadi yang akan kita bahas di sini atau pada pertemuan minggu ketiga ini adalah terkait pengukuran jarak. Oke, dalam ilmu kurtanah yang kaitannya sering kita kaitkan dengan pekerjaan survei terestris, jarak antara dua titik adalah jarak dalam bidang horizontal yang merupakan jarak terpendek antara dua buah titik tersebut. Jadi ini juga sudah saya singgung pada pertemuan minggu kemarin, bahwasanya jarak antara dua buah titik ini adalah jarak horizontal terpendek antara dua titik. Ya, jadi misalnya kita lihat di sana ada dua titik, yaitu masing-masing titik A dan juga titik D. Yang mana untuk menentukan jarak antara A ke B itu adalah jarak terpendeknya, jadi jarak lurusnya pada bidang horizontal. Dan inilah yang disebut dengan jarak pada ilmu kurtanah atau DAB.
Kemudian jarak yang miring itu bisa saja diterapkan, itu jarak miring TAB itu digunakan untuk melakukan pengukuran, khususnya untuk pengukuran tinggi dengan metode tachymetry. Nantinya ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi fokus kita dalam ilmu ukur tanah, dalam pengukuran jarak itu menggunakan jarak horizontal dari A ke B. Nah, ini sering Anda akan jumpai pada saat pengukuran, khususnya pada minggu ini ya, di mana kenapa pengukuran harus benar-benar mendatar, kemudian kenapa harus ada pelurusan dan sebagainya, itu adalah merupakan konsep bagaimana kita sebagai geodet atau ahli geomatika bekerja dalam melakukan pengukuran jarak langsung, di mana jarak yang terukur adalah jarak horizontal. Jarak dapat diukur atau ditentukan dengan berbagai alat dan cara atau metode yang pemilihannya tergantung pada berbagai macam keperluan. Yang pertama, kalau kita klasifikasikan berdasarkan alat yang tersedia. Kita sebagai geomatika juga harus fleksibel terhadap peralatan yang tersedia ya. Kalau tidak ada peralatan ukur, ya sudah kita bisa menggunakan langkah kaki. Oh, kalau misalnya ada pita ukur, ya kita manfaatkan pita ukur tersebut, di mana pita ukur memiliki ketelitian yang masing-masing berbeda. Kemudian tujuan pengukurannya untuk apa? Untuk pengukuran teliti atau untuk estimasi? Kalau estimasi kita bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan langkah kaki. Tapi kalau misalnya kita gunakan untuk pengukuran teliti, maka di sini diperlukan alat ukur. Contohnya pita ukur, pegas ukur, kemudian meteran, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat dari tingkat ketelitian yang disyaratkan, ini juga mengacu pada poin yang kedua, yaitu tujuan pengukuran. Bahwasanya ketika kita melakukan pengukuran, kita harus melihat berapa tingkat ketelitian yang disyaratkan. Jadi ketika kita menjadi seorang geomatika atau geodet, kita harus paham. Paham di sini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Anda harus memiliki pemikiran untuk mampu melakukan pengukuran dengan cepat. Untuk melakukan pengukuran cepat, kita tentu tidak sembarangan. Kita harus tahu spesifikasi yang diperlukan pada suatu pekerjaan itu bagaimana. Jadi kalau misalnya tidak ada spesifikasi teknis tertentu, ya udah kita melakukan pengukuran dengan cara cepat. Misalnya dengan sekali bentangan, tidak perlu melakukan pulang pergi, ataupun dengan cara pengukuran dengan langkah kaki atau cara yang lebih sederhana. Sekali lagi, setiap pengukuran pasti ada TOR atau SOP yang melingkupi pekerjaannya. Pengukuran jarak diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pengukuran jarak langsung dan juga pengukuran jarak tidak langsung. Kalau kita klasifikasikan lagi untuk pengukuran yang tidak langsung, itu diklasifikasikan menjadi tiga lagi, yaitu pengukuran jarak optis, elektrooptis, dan elektrooptis. Nah, nanti kalau yang pengukuran jarak optis itu bisa menggunakan sistem stadia, bisa juga menggunakan sistem tangensial, sistem subtenbat, dan sistem bayangan rangkap. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah beberapa contoh peralatan yang digunakan untuk pengukuran jarak. Kalau pengukuran jarak langsung itu bisa menggunakan beberapa alat ukur, contohnya yang ada di sebelah kiri atas ini adalah pita ukur. Nah, ini yang kelas B ini tadi sudah mengimplementasikannya, bagaimana kita melakukan pengukuran jarak menggunakan pita ukur ini. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan rantai ukur, tapi untuk hal ini sudah mulai ditinggalkan ya dalam pengukuran di bidang survei terestris ya. Kemudian ada pegas ukur, kemudian ada kayu ukur. Pada prinsipnya pengukuran jarak langsung itu digunakan untuk menentukan jarak pada bidang horizontal. Dan untuk keperluan jarak yang panjangannya sangat jauh, maka umumnya geodet itu menggunakan alat berupa pita ukur yang berada di gambar kiri atas. Kemudian untuk pengukuran jarak tidak langsung, jaraknya itu diperoleh setelah dilakukan perhitungan data hasil pengukuran. Nah, jadi kalau jarak langsung, data ukurannya itu bisa kita lihat langsung di lapangan dengan melihat
hasil bacaan pada meteran. Tapi kalau jarak tidak langsung, maka untuk mendapatkan nilai jaraknya, kita perlu melakukan perhitungan lebih dulu. Pengukuran jarak tidak langsung diklasifikasikan menjadi 3. Ada jarak optis, menggunakan teropong, teleskop, menggunakan alat yang namanya teodolit. Kita punya alat jenis ini namanya teodolit digital, itu menggunakan sistem optis. Kemudian yang kedua adalah menggunakan cara elektrooptis. Nah, ini kalau elektrooptis itu reflektornya pasif, kemudian contoh alatnya adalah geodimeter. Untuk menentukan jarak antara dua buah titik, kita menggunakan hukum fisika dalam penentuan beda fase antara sinyal utama atau referensi dengan sinyal data. Sedangkan, jika kita menggunakan reflektor aktif, itu contoh dari metode pengukuran jarak tidak langsung menggunakan secara elektronis. Contoh yang alat yang digunakan adalah total station. Nah, kita memiliki banyak total station ya. Topcon ada 4, kemudian rimbalnya ada 5. Nah, ini nanti Anda akan berkenalan dengan alat ini mungkin di minggu keempat, minggu depan, atau minggu kelima. Konsepnya cukup sederhana. Ini adalah konsep hukum fisika juga dalam perambatan gelombang, di mana jarak antara dua buah titik bisa ditentukan dengan cara setengah kecepatan rambat gelombang dikali dengan delta waktu atau selang waktu mulai dari TS ke reflektor kemudian dikembalikan lagi ke total station atau TS. Jadi kenapa di situ ada setengah? Karena perhitungan kecepatan rambat itu dia hitung dari mulai sinyal dipancarkan dari total station kemudian diterima oleh reflektor pada suatu titik B, katakanlah di situ. Kemudian dipantulkan lagi kembali ke titik A di total station. Sehingga di situ, karena pengukuran jaraknya adalah pergi dan pulang, maka berlaku perhitungannya adalah dibagi 2. Ini contoh-contoh peralatan yang digunakan dalam pengukuran jarak langsung. Yang tadi kelas B mungkin sudah familiar dengan menggunakan alat pita ukur, terbuat dari baja, fiberglass, plastik, kain, ataupun campuran daripadanya. Ada menggunakan bekas ukur, kemudian rantai ukur, ataupun terbuat dari kayu. Tergantung fungsi dan tujuan pengukurannya. Karena beberapa peralatan tersebut memiliki spesifikasi yang unik pada setiap alatnya. Contohnya adalah panjang alat ukur tersebut berkisar antara 20 sampai dengan 100 meter. Khusus untuk kayu ukur, dia jaraknya adalah pendek ya, jadi panjangan yang mampu dijangkau oleh kayu ukur itu maksimal adalah 5 meter. Kemudian lebar antara 1 sampai 2 cm dan tebal antara 0,1 sampai 0,2 mm. Ini adalah lebar alat ukurnya ya. Kemudian satuan pengukuran ada 2 yaitu meter dengan pembagian skala terkecil 0,5 cm sampai dengan 2 mm dan feet dengan skala terkecil 0,1,25 inci sampai dengan 0,1 inci. Umumnya karena kita familiar dengan ukuran metrik, maka kita menggunakan satuan meter. Dan pita ukur yang kita miliki, itu ketelitian atau bacaan terkecilnya adalah 2 mm. Sedangkan, itu yang tadi saya jelaskan adalah alat utamanya. Kemudian ketika kita melakukan pengukuran jarak langsung, maka kita memerlukan alat-alat bantu pengukuran. Contohnya adalah di situ ada disebut anjir atau jalon. Jadi ini bukan ungkapan yang jorok ya, tapi anjir itu memang itu merupakan salah satu jenis alat ukur. Anjir atau jalon digunakan untuk keperluan pelurusan ya. Kemudian pen ukur yang terbuat dari kawat baja ini digunakan juga untuk mendefinisikan atau menentukan titik-titik pada garis lurus yang akan kita ukur jarak horizontalnya. Kemudian benang dan unting-unting itu digunakan implementasinya dalam pengukuran jarak
horizontal pada bidang miring. Untuk apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengorientasikan suatu titik tegak lurus yang dia segaris dengan arah gravitasi bumi. Nah, ini sering kali ketika kita melihat pekerjaan-pekerjaan di konstruksi bangunan, itu seringkali menggunakan apa namanya gunting-gunting digunakan untuk memproyeksikan titik di atas suatu permukaan bumi. Ini ada yang ditanyakan sambil saya meng-approve teman-teman yang telat-telat ini ya. Ini saya approve untuk kali terakhir. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kita buka dulu sesi tanya jawabnya. Bentar, Pak. Oh ya, silakan. Siapa ya, Mas? Mau ini, Pak, HP saya mau ditukar, Pak. Jadi mau pakai laptop. Boleh, Pak? Oh, oke. Saya kira mau tanya gitu ya. Iya, izin dulu gitu, Pak. Sebentar. Mau ditukar gitu. Oke. Oke, silakan. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ya, sepertinya ya. Kita lanjut saja. Oke, sudah bisa kelihatan ya. Kita masuk ke praktisnya ya. Jadi tadi sekilas saja teoritis tentang implementasi pengukuran jarak. Jadi sekali lagi, konsep dalam pengukuran jarak kita harus perhatikan bahwa jarak yang kita ukur itu adalah berada pada bidang horizontal, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah garis yang menghubungkan dua titik yang saling berhubungan, itu usahakan pengukurannya adalah berada pada satu garis lurus. Jadi jangan kita langsung bentangkan pada bentangan langsung di pita ukur. Pelaksanaan pengukuran jarak dapat dibagi menjadi dua tahapan utama, yaitu pelurusan arah antara dua titik yang diukur, dan yang kedua baru kita melaksanakan pengukurannya sendiri. Jadi pengukuran jarak itu tidak langsung kita ukur jaraknya, tapi kita tentukan antara A dan B itu harus berada pada satu garis. Pelurusan dilakukan apabila pengukuran tidak dapat dilakukan dengan sekali membentangkan pita ukur karena jarak yang diukur melebihi panjang pita ukur. Nah, ini adalah catatan penting. Apa perlu sih kita melakukan pengukuran pelurusan? Jawabannya mungkin iya, mungkin tidak. Kita sesuaikan dengan jarak yang akan kita ukur. Dan yang kedua adalah kita sesuaikan juga dengan alat ukurnya. Misalnya kita disuruh untuk melakukan pengukuran panjang lapangan sepak bola. Nah, seperti kita ketahui bahwa standar FIFA atau Persatuan Organisasi Sepak Bola Dunia itu kan panjang ukuran lapangan sepak bola berkisar dari 90 sampai 120 meter ya. Nah, sekarang sih sudah 100 sampai 120 meter. Jika kita diberikan alat, nah, alatnya itu adalah kita ukur dengan bentangan terpanjang adalah 50 meter, maka wajib hukumnya di situ kita melaksanakan pelurusan. Namun, jika kita disuruh untuk melakukan pengukuran lebar lapangan sepak bola, nah, misalnya lapangan sepak bola, itu standar FIFA itu misalnya 60 sampai 70 meter ya. Kemudian diberikanlah kita suatu alat yang namanya pita ukur dengan panjangnya itu adalah 100 meter, bentangan maksimalnya 100 meter. Maka untuk pengukuran lebar ini kita tidak perlu melakukan pelurusan karena lebar dari lapangan sepak bola mampu kita lakukan pengukuran dengan sekali bentangan. Pak, kalau alatnya bentangan maksimal 50 meter, ya kalau 50 meter, kemudian estimasi lebar lapangan itu adalah
lebih dari 50 meter atau 60 meter, maka kita harus melakukan pelurusan. Fungsinya apa? Jelas. Fungsinya adalah untuk menentukan garis yang diukur antara suatu titik A sampai dengan B itu berada pada satu garis lurus. Oke, mana ya? Mungkin saya menjelaskan di sini. Untuk pelaksanaan pengukurannya, pelurusannya ini sebenarnya lebih mudah ketika kita implementasikan di lapangan ya. Jadi ada dua titik yang akan kita ukur jaraknya di sini, terlihat dari A dan B. Masing-masing titik A dan B itu kita pasang atau dirikan jalon atau anjir ya, jalon aja kalau anjir terlalu kasar ya mungkin ungkapannya. Kemudian seorang surveyor di titik A dia membidik salah satu jalon di antara titik A dan B. Nah, misalnya di sini. Dan dia melakukan instruksi kepada surveyor di antara dua titik A dan B untuk bergerak ke kanan ke kiri supaya jalon yang ada di titik ini berada pada satu garis lurus. Jadi J1 itu berada di pelurusan antara A dan B. Selanjutnya, surveyor di A berpindah ke B. Kemudian dari B ke J1 itu digunakan sebagai proyeksi yang berikutnya. Selanjutnya, kita tentukan jalon di titik J2 agar antara J1, J2, dan B itu berada di satu garis lurus. Sehingga yang di jalon yang kedua ini harus bergerak ke kanan dan ke kiri. Dan yang terakhir, kita melakukan hal yang sama untuk menentukan letak jalon yang ketiga. Selanjutnya, ketika kita sudah menandai titik A, B, dan juga titik-titik hasil pelurusannya masing-masing di J1, J2, dan J3, selanjutnya kita melakukan pengukuran jarak antara penggal-penggal yang sudah kita buat. Jadi kita ukur jarak misalnya dari titik A, kemudian ke J1, nah, sebagai A1, kemudian kita ukur lagi jarak ke jalon-jalon berikutnya. Sampai kita sudah mendapatkan total dari seluruh jarak, mulai dari A ke A1, kemudian A1 ke A2, A2 ke A3, A3 ke A4, dan terakhir ke titik B. Kemudian ketika kita melakukan pengukuran jarak langsung, untuk mengontrol setiap bacaan hasil ukuran kita, supaya tidak terjadi kesalahan, maka kita perlu yang namanya melakukan pengukuran melakukan pengukuran jarak secara pergi dan pulang. Jadi tahap pertama kan kita melakukan pengukuran pergi nih, masing-masing ke A1, kemudian A1 ke A2, A2 ke A3, kemudian A3 ke A4, diakhiri ke A4 dan ke B. Kemudian kita total seluruh jarak dari A ke A1, A1 ke A2, A2 ke A3, A3 ke A4, sampai ke A4 ke B, yang selanjutnya kita sebut sebagai pengukuran jarak pergi. Selanjutnya, kita melakukan pelurusan lagi. Nah, jadi ketika kita melakukan pengukuran pergi dan pulang, itu
jalon-jalon yang Anda gunakan dalam pelurusan itu tidak boleh diletakkan pada titik yang sama. Kita harus melakukan pelurusan lagi supaya kita bisa mengorientasikan antara titik B ke titik A itu berada pada satu garis yang lurus. Misalnya ketika Anda melakukan pengukuran pergi, Anda mendapati 4 buah titik pelurusan. Ketika pulang, bisa saja Anda mendapati 1, 2, atau 3 titik saja yang digunakan untuk melakukan pengukuran penggal-penggal jarak. Selanjutnya, Anda melakukan pengukuran jarak dengan metode yang sama dari titik B ke titik A. Kenapa kita harus melakukan pengukuran jarak lebih dari sekali? Hal itu digunakan sebagai kontrol supaya bacaan kita tidak independen ya. Jadi ada kontrol antara pengukuran pergi dan pulang, sehingga kalau ada kesalahan perbedaan jarak, kita bisa menganalisis mana penggalan jarak yang salah, kemudian kita bisa melakukan pengukuran ulang. Kemudian ketika ada suatu kasus atau kondisi di mana medan yang kita akan ukur medannya itu berada pada area yang miring atau tidak mendatar, maka kita perlu yang namanya menggunakan alat bantu berupa unting-unting. Jadi unting-unting ini digunakan untuk memproyeksikan suatu titik di atas permukaan bumi agar dia searah dengan arah gravitasi bumi. Jadi garis yang diproyeksikan pada unting-unting dia akan mewakili suatu titik di atas permukaan bumi searah dengan gravitasi bumi, sehingga jarak yang diukur itu posisinya akan definitif. Nah, konsep pengukurannya juga sama. Ada 2 tahapan, yaitu tahap pelurusan dan juga pengukuran. Pelurusan kita tentukan jika jaraknya panjang dan setiap bentangan itu melebihi dari bentangan maksimal pada pita ukur. Kita lakukan pelurusan, kemudian dari hasil jalon-jalon yang sudah ditandai, kita lakukan pengukuran jarak mendatar secara langsung. Jadi di sini ada contoh area yang mendatar dari A ke B. Nah, kita melakukan pengukuran jarak untuk setiap penggalnya. Untuk pengukuran pada bidang miring ini juga perlu Anda perhatikan bahwasanya Anda juga perlu melakukan pengukuran pulangnya. Sama, konsepnya digunakan untuk menentukan kontrol kualitas data hasil pengukuran jarak Anda. Jadi kenapa ketika di lapangan Anda disuruh pergi dan pulang, itu gunanya adalah untuk quality control. Oke, terkait metode pengukuran jarak langsung, ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke. Sepertinya belum ya, belum paham atau belum ada pertanyaan. Jadi ada 2 sisi mata uang nih. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Oke. kalau misalnya dia kayak pelurusannya itu dari satu bidang datar, tiba-tiba ke suatu bidang miring. Nah, Oke. itu pelurusannya itu harus ngikutin dari pelurusannya itu atau dia ngukur lagi dari awal? Pelurusannya dilakukan saja dalam 1 kali tahapan. Oh. Jadi bidang datar ataupun bidang miring Anda langsung bikin aja pelurusan sekali saja. Kemudian nanti kan penerapannya pada bidang miring. Kalau bidang miringnya itu terlalu curam, maka kita bisa bikin penggal-penggalan yang lebih rapat ya. Jadi itu fleksibel. Gitu ya, siapa di video ya? Iya, Pak. Masuk Tor ya tadi ya? Iya. Masuk Tor ya. Sampai
capek juga ya, sampai sore ya tadi kayaknya ya. Iya, dari sampai jam 2 juga. Oh, sampai jam 2 lumayan lah, panas. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, bagus ya pertanyaannya dari Didit ya. Implementasi langsung dari lapangan ya. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut. Saya mau tanya nih, yang kelas A kan ketuanya Gendriko ya? Gendriko. Kemudian kelas B ketuanya siapa ya? Anda Tasya, Pak. Siapa? Anda Tasya. Nanda, Tasya ya? Iya, Pak. Kemudian kelas malam siapa ketuanya? Bang Fajar, Pak. Saya, Pak. Oh, Fajar ya. Oke. Oke, jadi untuk saya minta bantuan Gendriko, Nanda, sama Fajar ya untuk ngabsen teman-teman ya. Jadi nanti saya dikirimin screenshotnya sama di listin siapa aja yang nggak masuk gitu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Gitu ya. Gendriko, Fajar, Iya. sama siapa namanya satu lagi, Nanda ya. Ya, Pak. Jadi biar nanti ngabsennya saya bisa cepat ya. Oke, kita lanjut ke materi. Setelah kita sudah memahami bagaimana kita melakukan pengukuran, maka kita selanjutnya harus memahami bagaimana cara kita melakukan pencatatan data ukuran. Oke, sebelum saya membahas ke materi berikutnya, saya ingin menyimpulkan lagi dari materi yang sebelum ini, bahwasanya ketika kita melakukan pengukuran jarak, maka ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pelurusan, dan yang kedua adalah pengukuran. Ada dua hal penting ini jangan sampai Anda lupakan. Pelurusan dilakukan ketika, pelurusan itu bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan. Pelurusan itu dilakukan jika dan ketika panjangan yang akan kita ukur itu melebihi dari bentangan maksimal dari pita ukur atau alat ukur Anda. Namun, selama jarak yang Anda ukur itu masih terjangkau oleh pita ukur, maka Anda tidak perlu melakukan pelurusan. Contoh kasusnya bagaimana? Contoh sederhananya ketika Anda ingin melakukan pengukuran lebar rumah. Nah, kalau lebar rumah itu kalau untuk ukuran standar itu kan lebarnya 6 meter ya. Anda tidak perlu melakukan pelurusan, Anda langsung bentangkan saja pita ukur. Nah, berarti kondisi pelurusan itu berlaku dengan kondisi bagaimana? Kondisi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan atau target yang akan kita ukur, dan yang kedua adalah terkait peralatan yang akan kita gunakan untuk pengukuran. Baru setelah itu kita melakukan pengukuran. Ketika pengukuran, ada juga hal yang terpenting yang harus Anda perhatikan, yaitu ketika pengukuran, Anda harus melakukan pengukuran pergi dan juga pengukuran pulang. Fungsinya untuk apa? Fungsinya digunakan untuk kontrol kualitas data, untuk melihat apakah ada kesalahan hasil pengukuran Anda, baik ketika Anda melakukan pengukuran pergi ataupun melakukan pengukuran pulang. Nah, hal ini merupakan hal yang terpenting ketika Anda melakukan pengukuran jarak. Oke, demikian ya. Jadi itu hal yang terpenting, hal mendasar ketika Anda melakukan pengukuran jarak, khususnya dalam konteks pembahasan di sini adalah jarak langsung. Berikutnya ini adalah materi tentang pencatatan data ukuran. Jika kita melakukan pengukuran sekali bacaan atau sekali bentangan, kasus di sini adalah ada jarak AB yang akan diukur cukup dengan satu kali bentangan pita ukur. Hasil ukurannya misalnya 38,425 meter, maka pada sket titik B ditulis angka 38,425 meter dengan 2 garis bawah dan angka jarak tegak lurus garis AB.
Jadi misalnya kita ingin melakukan pengukuran AB, di mana jaraknya itu menggunakan satu bentangan saja, maka Anda tuliskan hasil ukuran jaraknya tegak lurus terhadap garis sketch lapangan Anda dari A ke B, kemudian Anda tutup dengan 2 garis bawah. Nah, ini harusnya 2 garis bawah ya, yang menyatakan bahwa ukuran sampai ke titik B itu adalah sepanjang 38,425 meter. Ini harus diperhatikan juga ketika Anda melakukan pengukuran jarak, Anda harus melakukan pencatatan data sampai 3 angka di belakang koma. Jadi ini 38,425. Kasus yang berikutnya atau yang kasus kedua adalah kita dituntut untuk mampu melakukan pengukuran beberapa bentangan langsung selesai. Maka cara nyatetnya bagaimana? Nah, cara nyatetnya adalah misalnya kita disuruh untuk melakukan pengukuran jarak A ke B, di mana masing-masing Anda menuliskan titik-titik hasil pelurusannya sebagai C1, C2, C3, dan titik B itu sendiri. Maka untuk setiap bentangan di sini Anda tarik pita ukur dari A ke B, kemudian masing-masing itu Anda tulis berapa jaraknya. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat jarak A ke C1 adalah 20,570, kemudian dari A ke C2 ketemu jaraknya adalah 45,265, A ke C3 sama dengan 71,485, dan yang terakhir A ke B itu 88,270. Kemudian Anda akhiri dengan 2 garis di bawah panjangan terakhir yang menyatakan bahwa pengukuran A ke B itu sudah selesai, di mana jarak totalnya itu adalah 88,270. Cara yang ketiga adalah melakukan pengukuran beberapa bentangan dengan beberapa terminasi. Nah, kalau yang tadi, yang sebelum ini adalah beberapa bentangan langsung selesai. Tapi kalau ini kasus yang ketiga adalah beberapa bentangan dengan beberapa terminasi. Jadi ada sebuah kasus atau suatu kasus yang Anda itu dituntut untuk melakukan pengukuran tidak langsung selesai, tapi diukur beberapa segmen. Misalnya, di sini kita ingin melakukan pengukuran jarak, berapa sih jarak dari A ke C dan jarak dari C ke B. Karena ketika tadi kita melakukan pengukuran dengan kasus yang kedua, yaitu beberapa bentangan langsung selesai, kita bisa memperoleh jarak A ke B itu adalah sepanjang 88,270 meter. Kemudian jika ingin kita ketahui bahwa berapa sih jarak A ke C dan C ke B, maka kita bisa melakukan pencatatan datanya sebagai berikut. Jadi dari A ke C1 Anda ukur jaraknya, misalnya di situ ketemunya adalah 20,567, kemudian sampai C itu adalah 45,265. Ketika kita sudah menandainya dengan 2 garis lurus di bawah angka yang tertulis di sana, maka kita sudah memperoleh nilai jarak A ke C itu adalah 45,265 meter. Selanjutnya, baru kita bisa melakukan pengukuran terminasi yang kedua dari jarak C ke B. Di mana kita mulai lagi, kita ukur nolnya itu diletakkan di titik C, kemudian kita bentangkan sampai ke titik B. Sehingga di sini kita memperoleh jarak dari C ke C2 adalah 26,220. Jadi karena kita sudah menutup hasil bacaan di titik C dengan 2 garis lurus, maka ketika kita bentangkan di terminasi yang kedua, titik C di situ dimulai dari 0 meter. Sehingga C2 di situ adalah jarak dari C ke C2. Berikutnya, karena itu tidak diberikan 2 garis di bawah angka ukur, maka ketika kita mencatatkan di sini 43,005, kemudian kita tandai dengan 2 garis lurus, didapatilah jarak dari C ke B itu sepanjang 43,005 meter. Sehingga dengan kasus atau studi kasus yang kedua,
kita bisa melihat atau menghitung hasil pengukuran jarak dari dua terminasi yang berbeda, yaitu A ke C sepanjang 45,265 dan C ke B sepanjang 43,005. Ya, ini mungkin untuk studi kasus yang berikutnya. Di lapangan kadang-kadang dua titik yang akan diukur jaraknya tidak langsung dapat terlihat. Nah, ini contohnya yang tadi kasus praktikum kelas B yang kita disuruh untuk melakukan pelurusan di antara dua gedung, itu akan ada metodenya sendiri. Nah, itu bagaimana cara menyelesaikan kasusnya, itu juga ada pendekatannya sendiri. Kemudian hal ini disebabkan adanya halangan seperti gedung, rumah, semak-semak, rumput, bambu, bukit, dan lain sebagainya. Sebagai alat bantu sering juga digunakan cermin sudut atau prisma sudut, prostaf, dan juga alat-alat yang lainnya. Namun untuk alat-alat ini sudah mulai ditinggalkan karena kita sudah bisa menggunakan metode-metode yang lebih efisien dengan menggunakan alat yang seadanya. Karena di lab kita tidak disediakan prisma ataupun prostaf. Oke, ini adalah salah satu contoh kasus pengukuran jarak langsung dalam rintangan. Langkah pengukuran langsung dalam rintangan, di sini kasus yang nomor 1 adalah mengukur jarak antara A dan B yang tidak dapat saling terlihat karena halangan bukit. Jadi, kita disuruh untuk melakukan pengukuran jarak horizontal dari A ke B, di mana A ke B itu saling tidak terlihat karena terhalang bukit. Maka bagaimana caranya kita sebagai geodet untuk mampu melakukan pengukuran jarak langsung yang presisi dari A ke B secara lurus. Oke, jadi di sini pertama kali adalah Anda dirikan jalon di titik A. Kemudian Anda juga pasang jalan di titik C1 di atas bukit. Kemudian pastikan bahwa titik C1 itu bisa melihat titik B ataupun juga titik A. Langkah yang berikutnya adalah ketika jalan di titik C ini sudah didirikan, di mana dia terlihat dari A dan juga dari B, maka selanjutnya adalah surveyor berpindah ke titik C1, kemudian mengamati ke arah titik B, Anda pasang satu jalan lagi, yang namanya adalah D1. Anda bidik, Anda lakukan pelurusan antara D1, D1, dan B, itu usahakan berada pada satu garis lurus. Jadi D1, D1, dan B1. Kita lakukan pelurusan. Jika sudah lurus, maka kita pasang di D1 itu adalah menggunakan jalon yang baru yang dinamakan jalon D1. Selanjutnya, surveyor berpindah ke titik D1. Ketika Anda memasang suatu jalon di titik D1, maka dari D1 itu kita bisa melihat posisi titik A di lembah gitu ya. Nah, selanjutnya, surveyor di D1 memberikan instruksi pada surveyor di C2 agar dia bergerak ke kanan atau ke kiri agar supaya jalon yang ada di atasnya dia berada satu garis antara D1, C2, dan A. Jadi posisi jalon di C1 itu dia posisinya berpindah ke titik C2, di mana titik C2 ini dia segaris antara D1, C2, dan ke titik A itu sendiri. Baru setelah itu kita melakukan pengukuran dengan menggunakan bantuan unting-unting, karena ini adalah jarak miring. Kemudian kita ukur dari jarak A ke C2,
Anda hitung berapa meter, maaf, Anda ukur berapa meter, kemudian dari C2 ke D1 juga Anda ukur berapa meter, D1 dan ke B itu juga Anda ukur berapa meter. Itu melakukan pengukuran pergi. Kemudian pulangnya bagaimana? Pulangnya Anda juga harus melakukan pelurusan yang metodenya hampir sama ketika Anda berbeda. Nah, baru setelah B2 ke titik melakukan pengukuran jarak langsung, di mana pengukuran jarak itu harus dilakukan lebih dari 1 kali, pergi dan pulang. Karena setiap pengukuran itu pasti memiliki kesalahan ya. Jadi kesalahan itu bisa timbul dari beberapa faktor. Bisa kesalahan sistematik atau kesalahan alat, kemudian kesalahan blunder ataupun kesalahan acak. Yang kasus yang berikutnya adalah pengukur jarak antara A dan C yang tidak dapat saling terlihat karena halangan sungai. Nah, ini suatu kasus yang cukup rumit dan mungkin sering kali dijumpai ketika surveyor disuruh untuk melakukan pengukuran jarak langsung antara 2 titik, di mana 2 titik tersebut tidak dapat kita lakukan pengukuran langsung dengan kita ukur karena dia dilintasi oleh suatu sungai. Nah, ini ada suatu sungai, kita dituntut untuk melakukan pengukuran jarak dari misalnya A ke C. Sehingga dalam hal ini kita kembali lagi melihat materi pembelajaran minggu kemarin terkait sinus, kosinus, dan tangen ya, karena dan juga implementasi dari Pitagoras. Bagaimana metodenya? Jadi yang pertama adalah dilakukan pertolongan dengan membuat garis AB tegak lurus AC dengan prisma sudut. Jadi misalnya kita disuruh untuk melakukan pengukuran A ke C ya, A ke C. Selanjutnya kita buat suatu garis yang tegak lurus terhadap A ke C ini. Nah, kita bisa menggunakan pita ukur, bisa menggunakan prisma. Kalau menggunakan pita ukur, maka kita bisa menggunakan konsep Pitagoras ya, dengan ukuran jarak-jarak tertentu yang familiar. Misalnya, di sini 3 meter, di sana 3 meter. Maaf, 4 meter, maka kita memperoleh jarak miringnya adalah 5 meter. Caranya bagaimana? Dari titik A, Anda bentangkan pita ukur sepanjang 3 meter. Kemudian, Anda tandai secara radial dari titik A, itu sepanjang 3 meter. Kemudian, dari titik yang sudah Anda tandai, dari D ini Anda bentangkan jarak 5 meter, kemudian dari A ini Anda bentangkan jarak 4 meter. Perpotongan antara 2 garis tersebut mendapatkanlah di sini adalah titik B. Di mana titik B, A, dia akan tegak lurus terhadap AC. Kemudian, membuat garis tegak lurus BC di titik B sehingga memotong perpanjangan garis CA di titik D. Nah, ini jadi nanti ketemunya adalah seperti segitiga seperti ini. Sehingga didapati bahwa jarak AD, jadi jarak A ke D, itu sama dengan B, dan jarak A ke B itu adalah D. Nah, A ke D dan A ke B itu bisa kita peroleh langsung di lapangan. Dengan rumus Pitagoras, maka dapat ditentukan panjang AC, yaitu
AC kuadrat, jadi jarak AC kuadrat itu sama dengan BC kuadrat. Nah, jadi BC kuadrat. Nah, BC kuadrat ini kan Anda sudah ukur di lapangan atau bisa diukur di lapangan. Dikurangi AB kuadrat. Kemudian untuk mendapatkan jarak BC, karena yang akan kita cari menggunakan garis bantu BC, maka kita menggunakan rumus CD kuadrat, jadi C ke D dikurangi BD kuadrat. Nah, BD kuadrat di sini. Kemudian kita jabarkan lagi untuk memperoleh CD, nah, C ke D, itu kan dia merupakan penjumlahan dari panjang A ke C ditambah A ke D. Sehingga ini kita jabarkan. CD kuadrat min BD kuadrat itu sama dengan AC plus AD kuadrat kurangi BD kuadrat. Kemudian kita jabarkan yang AC plus AD kuadrat ini jadi AC kuadrat ditambah 2AC kali AD ditambah AD kuadrat kurangi BD kuadrat. BD kuadrat itu adalah ini. Ini adalah hasil penjabaran dari AC plus AD kuadrat. Selanjutnya, kita melakukan substitusi dari persamaan 2, dari persamaan 2 itu yang bawah, ke persamaan 1. Nah, jadi kita substitusi. Nilai yang hasil persamaan 2 ini, kita masukkan kemana? Kita masukkan ke nilai BC-nya di sini. Sehingga, untuk memperoleh nilai AC kuadrat, yang mana pada persamaan 1 itu adalah BC kuadrat kurangi AB kuadrat, kita bisa memasukkan di sini adalah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. BC kuadrat itu bagaimana? BC kuadrat itu adalah AC kuadrat tambah 2AC kali AD ditambah AD kuadrat min BD. Sehingga nilai ini disubstitusikan ke nilai BC kuadrat di sini. Sehingga AC kuadrat sama dengan AC kuadrat plus 2AC kali AD plus AD kuadrat min BD kuadrat. Kemudian karena ini dikurangi AB kuadrat lagi, maka nilai AB kuadrat ini masih tetap di sini nilainya adalah AB kuadrat. Maka ketika kita pindah ruas, 2AC kali AD ditambah AD kuadrat min BD kuadrat min AB kuadrat itu nilainya adalah sama dengan 0. Ini ada variabel yang hilang yaitu AC kuadrat karena ini saling mengurangkan. Ini hilang, jadi sisanya ini 2AC kali AD ditambah AD kuadrat min BD kuadrat min AB kuadrat yang hasilnya adalah 0. Kemudian kita pindahkan ruas lagi. 2AC kali AD sama dengan min AD kuadrat karena kita pindah ruas, ditambah BD kuadrat, ditambah AB kuadrat. Sehingga panjang AC bisa kita cari dengan BD kuadrat min AD kuadrat ditambah AB kuadrat per 2AD. Jadi ini pindah ruas lagi, 2AD itu masukin ke sini. Karena AD dan AB diukur, jadi karena A ke D dan A, B itu bisa diukur, maka A ke C itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan yang ada di sini. OBD bisa diukur, B ke D menggunakan kita ukur. Misalnya tadi 5 meter ya. Berarti di sini 5 kuadrat kurangi AD kuadrat. AD kuadrat, A ke D ini misalnya tadi kita bikin 3 meter. 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah AB kuadrat. AB di sini kita tentukan tadi 4 meter. Berarti ini 4 kuadrat. Dibagi 2AD. 2 kali A ke D atau 2 kali 3 meter. Sehingga panjang AC, A ke C ini bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan Pythagoras. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan?
cukup pusing ya, karena ini merupakan implementasi praktis dari matematika ya, di mana konsep matematika ini sering sekali diimplementasikan dalam ilmu ukur tanah, dan ini banyak sekali digunakan dalam kegiatan survei terestris pada umumnya. Saya Pak, Otman Rambi mau bertanya. Oke, Oke, Hotman Rambi, kameranya bisa dinyalakan mungkin biar saya juga agak tenang Oke, dikit. Pak. Hotman kelas apa, Bi? Kelas malam Pak, malam. Oh, kelas malam ya, oke. Nggak bisa pula kameranya nih Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gimana, Hotman? Itu tadi dalam pengukuran pelurusan itu kan Pak, kalau kita menentukan AKB, kalau dibatasi dengan pegunungan itu menentukan apa patoknya itu harus 2 apa 1 bisa gitu Pak? Atau harus memang 2 dia patoknya? Kalau dalam pelurusan minimal kita pakai 2 patok ya, atau 2 jalon ya. Kalau 1 kita tidak bisa. Tapi pada umumnya ketika kita melakukan pengukuran pelurus atau pelurusan, kita wajib menggunakan 3 patok ya, supaya tidak bolak-balik. Jadi yang 1 patok itu di titik A, 1 patok lagi di titik B, dan 1 patok lagi yang dia bergerak secara dinamis. Baru setelah yang patok yang bergerak dinamis itu sudah kita tandai, patok itu berganti ke titik yang lain. Seperti itu. Makin banyak patok sebenarnya, makin banyak jalon, pengukurannya akan semakin cepat, khususnya di bagian pelurusannya. Oke Pak, ya. Makasih Pak. Oke, ada yang lain? Saya mungkin ke kelas B dulu ya. Jadi untuk yang kelas B tadi ada kendala nggak? Kelompok 1 siapa kelompok 1? Halo, kelompok 1. Siapa nih? Kelompok 2? Kelompok 2 Raja, Pak. Saya Raja ya? kelompok 2. Raja mana nih Raja? Kamu Dede? Iya Pak, saya kelompok 2. Oke, tadi nggak. Ya. Ada lah Pak, kalau dalam penghitungan tornya itu ada kendalanya. Kendalanya di Untuk menyamakan dengan 1/3000. Oh ya, tapi sudah bisa tahu ya caranya ya? Iya Pak. Sudah bisa menggunakan kalkulator untuk menghitung tor agar dia masuk atau tidak 1/3000? Sudah Pak. Oke, nah itu nanti juga keluar ketika ujian ya, jadi harus bisa ngitung itu apakah hasil pengukuran itu masuk tor atau tidak. Baik Pak. Oke, yang kelompok 3? Kelompok 3 siapa? Coba siapa? Handa Tasya, kelompok 3 siapa ya? Baik, Pak. Tunggu bentar ya, Pak. Saya lihat dulu, Pak. Oke, siap. Tunggu bentar, Pak. Tunggu bentar ya, Pak. Kayaknya kemarin sudah di-share Pak Widi ya. Iya, Pak. Tunggu, Pak. Atau yang atau yang merasa kelompok 3 bisa mengajukan pengalamannya setelah pengukuran yang sesi minggu ketiga ini bagaimana? Ada kendala nggak? Iya, Pak. Kelompok 3 itu Rizky Amelia, Ira Febriana Tarigan, Melia Zahrani, dan Rika Erzalina. Oke, Rizky Amelia mana Rizky Amelia?
Halo Rizky, nggak ada deh. Amelia. Ya Pak, saya Rizky Amelia. Oke. Gimana Rizky kendalanya? Kendalanya di bagian pengukur gitu Pak, susah lurus. Oh, saja, tapi bisa diatasi ya. Iya bisa Pak. Anda ngukur ulang lagi atau enggak sekali pengukuran aja? Pergi pulang Ada selesai mengukur atau ulang Pak. ulang ya? Iya. Seru ya? Lebih seru lagi ketika kelompok yang lain udah selesai, Anda masih ngukur ngulang lagi gitu ya? Iya Pak. Yang kelompok lain udah selesai ngukur, Anda masih disuruh ngulang lagi gitu ya? Iya Pak. Itu yang kadang adrenalinnya naik gitu ya? Apalagi panas gitu ya? Oke, fungsinya untuk pengukuran ulang itu kontrol kualitas ya, kontrol kualitas Iya Pak. agar supaya kita tahu apakah hasil pengukuran pergi dan pulangnya itu nilainya konsisten atau tidak. Nilainya. Halo? Halo Pak. Putus. Iya. Putus-putus ya suara saya? Iya Pak. Bisa diulangi Pak. Oh, ya. Pada intinya pengukuran yang Anda ulang itulah digunakan sebagai kontrol awal Anda. Jadi untuk melihat konsistensi data apakah dia sesuai dengan TOR yang ditetapkan atau tidak. Kadang kurang sesuai sih Pak. Karena kan terkena apa gara apa tadi? Angin. Ya angin Pak juga. Angin juga Pak. Oke, jadi ketika kita melakukan pengukuran, setiap hasil pengukuran itu tidak melulu kesalahan oleh surveyor atau pengukurnya. Ada 3 hasil pengukuran Anda. Yang pertama adalah kesalahan blunder. Jadi, ya mungkin bisa di mute dulu. Ya. Jadi kesalahan blunder itu terjadi jika kita salah dengar, salah catat, salah tulis, di mana kesalahan itu terjadi oleh surveyor. Salah baca pita ukur juga merupakan salah satu kesalahan yang dipengaruhi oleh kesalahan sistematik. Contoh kesalahan sistematik bagaimana? Kesalahan sistematik adalah kesalahan di mana alat ukurnya, mungkin saya ambil aja dulu. Maaf saya lihat dulu. Oke, maaf saya lihat dulu ya Rizky ya. Jadi yang kesalahan yang kedua adalah kesalahan sistematik, kesalahan yang terjadi pada alatnya. Contohnya adalah di mana titik nol kita ukurnya itu tidak berada pada posisi yang semestinya. Mungkin Anda tadi melakukan pengukuran jarak langsung, kebanyakan pasti memulai nolnya itu dari 10 cm atau 20 cm ya, karena adanya kesalahan pada pita ukur. Nah, itu yang disebut sebagai kesalahan sistematik. Ketika kita angkatan pertama ya, angkatan 2016, itu alatnya kan masih baru, sehingga titik nolnya masih di titik nol. Angkatan berikutnya sudah mulai rusak, mulai ngukurnya dari 10 cm. Nanti angkatan berikutnya 20 cm, lama-lama kita mulai ngukurnya dari 1 meter gitu ya. Jadi tadi pasti sudah diajarkan juga dengan Pak Rizky ini bahwa bagaimana kita melakukan tindakan jika ada kesalahan sistematik pada alat. Nah, kita bisa mengakalinya dengan
memulai data ukuran jarak dari 20 cm, 30 cm, atau bahkan dengan penambahan ukuran jarak yang kita tentukan sebagai 0 meter. Nilai nolnya dari 20 cm, hasil pengukuran jarak akhir Anda tambahkan dengan 20 cm, ini juga mengakibatkan data ukurannya akan salah. Kemudian yang kesalahan yang berikutnya atau kesalahan yang ketiga adalah kesalahan acak atau random error. Kesalahan acak berarti kesalahan yang kita pun nggak tahu sumbernya dari mana, berapa besar kesalahannya nggak tahu. Contohnya adalah aspek kelendutan tanah, kemudian aspek kecepatan angin, dan lain sebagainya, sehingga hasil pengukuran antara pergi dan pulang kadang-kala di permasalahan ketika Anda melakukan pengukuran di lapangan. Ada 3 kesalahan utama. Bisa saja kesalahan-kesalahan yang lain. Oke, yang kelompok 4 ada kendala apa? Kelompok 4 siapa ya? Oh iya Pak, kelompok 4 itu namanya susah Pak. Oke. Rijual Firdaus Pak. Swils. Oke. Pak siapa bacanya Pak? Rizalwan Michael. Firdaus, Putri Nadia, Danita, Dewi Anggraini Setiawati, Opi Afrianti, dan Nur Hazizah. Oke, Michael mana Michael? Ah ya Pak, Michael mana Michael? Ada nggak nih Michael? Oh ya, ada. Oke, coba dinyalakan kameranya dulu, Mas, biar saya sambil kenalan ya. Ada kamera. Soalnya saya baru familiar mukanya Genrico sama di video ini, jadi nanti nggak objektif pula. Oke, Michael, gimana Michael? Ya. Ada kendala apa ketika tadi Ya. mengukur di lapangan? Hah? Kendala apa yang Anda jumpai ketika di lapangan? Oh kendalanya. Ini apa ya? Kendalanya ini aja sih, apa ya Pak tadi? Ada pengukurannya itu aja. Pengukurannya mesti Kenapa? kurang pas. Harus ukur ulang lagi gitu ya? Iya. Tadi yang paling cepat kelompok berapa? Hah? Ini Pak, tunggu Pak. Kelompok saya berapa? Tunggu bentar ya Pak, saya lihat dulu Pak. Kelompok yang paling cepat itu kelompok 2 sama kelompok 1 Pak. Oh, yang jarang ukur ulang ya? Iya Pak. Oke, itu penilaian tersendiri nanti mungkin. Oke, saya kira untuk pelaksanaan praktikum, kalau saya ambil kesimpulan dari 4 kelompok yang sudah melaksanakan, pada intinya sudah menyelesaikan semuanya. Mungkin beberapa kelompok harus melakukan pengukuran ulang, dan itu merupakan hal yang wajar supaya kita bisa mempertahankan kualitas data hasil ukuran. Oke, sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, cukup ya. Ini ada 63 partisipan. Nanti saya minta tolong ketua kelasnya japri ke saya siapa saja yang nggak masuk ya, biar nanti saya. Karena report kalau saya absen ini ada berapa mahasiswa, 3 mahasiswa ini nanti 63 menit. Izin Pak nanya. Nah, gimana? Nah, Anda ya? Pak. Tadi yang mau tanya siapa ya? Yesi Pak. Yesi. Oh iya, Yesi. Kan Oke, di pengukuran jarak itu ada pengukuran jarak. Kan dalam pengukuran jarak ada pengukuran jarak secara tidak langsung. Nah ini ada alat yang namanya kan stop
station ya Pak? Halo? Total station. Ya, total station. Nah, Suara saya ya sih? kan di situ dibuat, dengar Pak, dengar. Kan situ kan dibuat delta-T-nya kan selang waktu dari saat gelombang dipancarkan sampai dengan penerimaan kembali gelombang pantulnya. Nah itu gelombang yang dipancarkan itu dipantul kemana ya Pak? Bisa ada arahnya atau gimana Pak cara kerjanya? Oke, untuk pengukuran jarak tidak langsung dengan metode jarak elektronis, alat utamanya memang namanya total station. Kemudian alat pendukungnya itu namanya adalah reflektor. Nah, kita sudah tahu bahwa namanya reflektor itu adalah pemantul ya. Jadi reflektor itu bentuknya kayak galon atau anjir gitu ya. Tapi di kepalanya itu ada semacam prisma yang bentuknya itu seperti cermin ya, bentuk fisiknya seperti cermin, yang itu digunakan untuk merefleksikan gelombang yang dipancarkan total station. Tapi untuk alat-alat total station yang dengan saat ini teknologinya semakin maju, kita sudah tidak perlu menggunakan reflektor lagi. Kita bisa menggunakan metode reflectorless, berarti tanpa reflektor untuk pengukuran jarak antara titik A ke titik B. Misalnya kita melakukan pengukuran dari titik A di atas lapangan basket Poltek misalnya. Kemudian kita ingin mengukur berapa jarak tidak langsungnya menggunakan metode jarak elektronis dari titik A di lapangan basket sampai ke ujung dari penangkal petir dari gedung utama. Nah, kita bisa menggunakan menu reflectorless. Jadi, dia akan mengubah fungsi reflektor pada suatu objek itu di mana objek tersebut mampu melakukan fungsi sebagai reflektornya. Jadi, dia mampu melakukan timbal balik gelombang yang dipancarkan ya. Jadi kita bidik alat pemancar penangkal petir, kemudian dia akan balik lagi ke total stationnya. Jadi semakin maju teknologi survei, maka kemudahan ini semakin tinggi. Nah, hal ini merupakan teknologi yang cukup baru ya, mungkin belum ada satu dasawarsa di mana total station mampu digunakan untuk melakukan pengukuran tanpa menggunakan alat yang namanya reflektor. Sehingga gelombangnya itu bisa dipancarkan dan dipantulkan langsung dari objek yang kita ukur di lapangan. Itu ya, ya sih untuk menjawab untuk yang secara elektronis. Ya, terima kasih Pak. Pak, saya ada lagi yang ditanyakan? Saya Pak. Oke, silakan. Itu Pak yang ketua kelas itu nanti bukti screenshot-nya saya kirim ke Bapak ya? Betul. Oh, ya, terima kasih Pak. Itu saja Pak. Soalnya kalau ngabsen online ini lumayan banyak ini. Nanti satu mahasiswa katakanlah 30 menit dengan jumlah 70 mahasiswa itu kan sudah satu sesi sendiri ya. Jadi saya sering seperti ini aja. Jadi transparansinya ketua kelas sama tugasnya ketua kelas makin banyak itu ya. Oke, ada lagi? Sepertinya cukup ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari perkuliahan hari ini. Ya insya Allah apa yang saya sampaikan minggu ini akan saya upload di YouTube supaya Anda bisa belajar lagi dari penjelasan dari saya. Jika modul yang ada di learning kurang begitu jelas, jadi nanti saya share hasil video upload saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk pembelajaran ke depannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata ataupun ada beberapa materi yang mungkin saya jelaskan terlalu cepat dan mungkin kurang jelas diterima oleh rekan-rekan semua karena kondisi seperti ini, limitasi di jaringan internet, kemudian metode pembelajaran secara daring yang tidak memungkinkan pemahaman seluruh mahasiswa itu bisa diserap secara 100%. Sekali lagi harap dimaklum, tetap semangat, tetap jaga kesehatan rekan-rekan semua,
patuhi protokol yang ada, baik di lingkungan Anda, sekitar Anda, ataupun di kampus. Mungkin itu saja. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.